Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat dengan MPLS tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, saya Bapak Zainuri selaku BP dan BK di SMP Islam Darussalam. Pada kesempatan ini akan mensosialisasikan tentang peraturan atau tata tertib di sekolah SMP Islam Darussalam ketika nanti siswa dan siswi ini sudah masuk seperti biasa, bisa bertatap muka, bisa datang ke sekolah. Namun apabila masih belum ada kejelasan dari masalah COVID-19 ini, maka masih tetap dalam keadaan daring. Tetapi manakala nanti sudah masuk ke sekolah, bisa bertatap muka, masuk kelas, maka banyak yang harus kalian patuhi tentang aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah kalian ini. Yang pertama adalah hal masuk sekolah. Sekolah kita ini SMP Islam Darussalam ini masuk pada jam 12.15, tetapi sebelum jam 12.15 kalian sudah berada di lingkungan sekolah dengan sudah memakai seragam beserta atribut atau kelengkapan yang ada di seragam tersebut. Contoh seperti bag, kaos kaki, kemudian sepatu dan lain sebagainya. Tuh. Nah, sekolah juga memberi peraturan kepada siswa apabila ketika nanti dia masuk sekolah tetapi tidak berseragam, maka siswa tersebut tidak diperkenankan untuk masuk sekolah terlebih dahulu kecuali nanti mendapat izin dari guru piket atau BP dan BK. Anak-anakku sekalian, kewajiban-kewajiban yang lain adalah siswa harus absen. Siswa yang absen harus ada surat resmi dari sekolah yang ditandatangani oleh pihak sekolah atau walinya, atau surat dokter apabila sakit lebih dari 2 hari. Sebelum bel masuk, kelas harus sudah bersih, alat-alat pelajaran sudah siap. Kemudian kewajiban-kewajiban siswa yang harus ditaati. Yang pertama adalah taat menghormati kepada kepala sekolah, guru-guru, menjaga nama baik sekolah, guru, pegawai di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua, membantu kelancaran pelajaran dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang-barang atau alat-alat milik sekolah yang ada di dalam kelas, seperti papan tulis, kipas angin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, setiap siswa harus berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pakaian olahraga. Kemudian yang keempat, setiap hari siswa diwajibkan membawa alat-alat ibadah untuk sholat jamaah, khususnya bagi siswi perempuan, karena sekolah tidak menyediakan mukena dan peralatan lainnya. Kemudian siswa harus memiliki kartu pelajar siswa. Yang keenam, harus mengikuti segala kegiatan
yang ada di sekolah apabila sekolah mengadakan kegiatan. Yang ketujuh, menempatkan sepeda harus rapi dan terkunci pada tempatnya. Apabila terjadi kehilangan, maka risiko ditanggung sendiri. Yang kedelapan, semua siswa wajib menabung dan membayar dansos setiap hari yang telah ditentukan. Kemudian yang lainnya, nomor 9, siswa dilarang membawa motor ke area sekolahan. Karena apa? Kalian belum punya SIM. Sehingga apabila terjadi apa-apa di jalan, maka sekolah tidak bertanggung jawab. Entah itu kecelakaan, entah itu kena tilang, maka sekolah tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kemudian siswa dilarang membuli sesama teman atau orang lain di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Antar teman membuli, minta uang, kemudian disuruh mengerjakan tugas-tugasnya, ini tidak boleh. Karena antara kalian dengan satu dengan yang lainnya itu adalah sama-sama teman, sama-sama belajar di lingkungan sekolah yang sama. Yang ke-12, dilarang melontarkan ujaran kebencian kepada pihak lain, baik lisan maupun tulisan, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Artinya apa? Dijaga mulutnya, berkata sopanlah kalian, jangan sampai meso apalagi terhadap orang tua atau orang lain ataupun kepada teman sekelasnya. Itu kewajiban-kewajiban yang ada, yang harus kalian patuhi di sekolah nanti. Kemudian larangan-larangan bagi kalian. Dilarang meninggalkan sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali ada izin dari guru atau kepala sekolah. Ketika pelajaran berlangsung, tiba-tiba kalian keluar dan tidak kembali tanpa alasan yang jelas. Tetapi manakala ketika izin keluar ini karena ada alasan, orang tua sakit dan lain sebagainya, maka harus meminta izin kepada guru piket. Yang kedua, dilarang berada di kelas selama istirahat, kecuali bagi yang udzur sholat. Ini di sekolah kita apabila waktu istirahat, maka siswa ini harus mengikuti sholat asar berjamaah, kecuali bagi siswi yang udzur tetap berada di kelas. Siswa yang laki jika ketahuan berada di dalam kelas, manakala ada barang temannya yang hilang, maka dianggap siswa tersebut yang mengambilnya. Maka dari itu lebih baik ketika waktu istirahat kalian harus berada di luar kelas. Kemudian yang ketiga, larangan yang ketiga adalah dilarang mengganggu sepeda atau kendaraan milik guru atau murid, bahkan mungkin ada tamu. Ini tidak boleh. Yang keempat, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Ini bagi perempuan, pakai emas, pakai kalung, sehingga membuat perhatian siswa yang lain. Ini demi kepentingan kalian agar tidak berbahaya, baik itu di jalan ataupun di sekolah. Kemudian yang kelima, dilarang membawa makanan, minuman ke dalam kelas, atau membawa senjata tajam, membawa alat-alat yang serupa. Juga dilarang membawa HP atau alat komunikasi lainnya. Ini tidak diperkenankan selama proses belajar mengajar di sekolah. Tetapi manakala karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti ada jemputan apabila nanti pulang, maka ketika membawa HP, maka di jam pertama HP tersebut sudah harus dititipkan di guru piket atau di wali kelas. Kemudian yang keenam, dilarang membawa majalah atau buku komik dan gambar-gambar terlarang, gambar porno dan foto yang sekiranya menimbulkan kegaduhan di kelas, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang kedelapan,
Yang ketujuh, dilarang mengadakan kegiatan yang bersifat mengganggu jalannya pelajaran. Ketika ada waktu pelajaran, ada yang mengadakan proses ulang tahun, perayaan ulang tahun dan lain sebagainya. Kalaupun ada, harus minta izin ke gurunya. Kemudian yang kedelapan, dilarang merokok. Sanksi bagi yang melanggar itu adalah peringatan lisan, peringatan tertulis, diskores, dikeluarkan dari sekolah, kemudian tidak boleh mengikuti ujian. Itulah peraturan dan tata tertib yang harus kalian pahami. Semoga kalian nanti ketika masuk sekolah ini sudah mampu melaksanakan tata tertib tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.